Kesempatan untuk masing-masing narasumber malam hari ini dengan closing statement-nya Kang Asep. Ya, saya pikir yang saya harus garis bawahi ini adalah isu yang berkembang di masyarakat yang paling dirasakan paling penting saat ini. Kembali kepada permasalahan tadi, yang pertama itu permasalahan ekonomi sebanyak 21,6%, harga kebutuhan pokok mahal 19,6%, KKN 14,6%, sulit lapangan pekerjaan 8,4%, dan meningkatnya kemiskinan. Di sini ada beberapa yaitu masalah kesejahteraan juga. Artinya ini permasalahan dasar rakyat. Artinya berkaitan dengan apa kontribusi atau kinerja menteri yang bisa diberikan buat rakyat ini yang paling mereka terutama harapkan. Di pos-pos ekonomi. Pos-pos ekonomi. Baik. Perekonomian yang paling dominan yang mereka harapkan. Mungkin ini juga berkaitan juga dengan masalah kebijakan pemerintah kemarin dalam hal menaikkan BBM. Baik. Memang Jokowi menjelaskan bahwa ini adalah peralihan pengurangan subsidi, artinya pengalihan subsidi BBM ini terkait dengan konsumtif ke produktif. Namun masyarakat itu sepertinya enggan mengetahui hal-hal seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah dominan ekonomi. Baik. Jadi dengan kenaikan harga BBM kemarin ini berdampak terhadap sektor real lainnya gitu. Ini yang mengakibatkan kesulitan masyarakat secara perekonomian. Yang saya garis bawahi itu. Bung Rio? Ya, Presiden Jokowi tentu tidak mau kehilangan harapan ya rakyat pada beliau. Dan kemudian tentu kinerja para menteri akan menentukan arah kebijakan jalan untuk menuju kesejahteraan. Oleh karena itu tentu Presiden tidak akan berani bertaruh dengan soal itu. Nah, soal apakah reshuffle-nya sekarang atau tidak, ini saya pikir Presiden lah yang tahu. Ya. Tapi yang pasti menurut saya perbaikan terhadap kinerja dari seluruh kementerian pasti perlu dilakukan. Baik. Arya? Nomor satu, kereta kabinet kerja harus lari cepat. Kudanya kalau yang perlu diganti. Audit kebijakan, kinerja kebijakan yang kita buat di kampus menunjukkan bahwa ada dua kompartemen yang berbahaya. Kompartemen Polhukam, perekonomian. Di Polhukam, kompartemen yang paling perlu dicermati adalah luar negeri, dalam negeri, dan Kementerian Hukum. Untuk di perekonomian yang perlu dicermati adalah BUMN, kemudian pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dan saya kira Pak Jokowi harus betul-betul mencermati sebagai sebuah pekerjaan yang berat. Karena konsekuensinya beliau berhasil sekarang atau nanti di-challenge lagi. Dan kita harapkan kalau beliau reshuffle nanti betul-betul harusnya baik sehingga kita bisa harapkan lari bekerja laki kita nih. Baik. Mas Hendy? Ya. Saya rasa memang Presiden kan saya ulang lagi nih. Dari awal komunikasi politiknya beliau berkata bahwa ini adalah menteri-menteri terpilih, bukan menteri-menteri yang terbaik. Ya. Nah, ini harus segera diubah supaya dari yang terpilih menjadi yang terbaik. Awal Maret lalu kami mengadakan survei dan hasilnya 54,9% masyarakat tidak yakin lagi pada Presiden Jokowi. Ini mungkin juga dipengaruhi oleh kinerja kabinet yang kurang baik. Sehingga menurut saya harus segera dilakukan langkah tegas oleh Presiden Jokowi untuk membenahi kabinetnya. Jadi kalau saya garis bawahi pertemuan kita kali ini, Presiden Jokowi reshuffle kabinet itu harus. Jadi harus reshuffle kabinet. Dan waktunya? Waktunya kalau ikuti itu sebelum Lebaran. Sebelum puasa. Sebelum puasa Sebelum bahkan. pertengahan 2015. Kenapa? Kalau sudah setelah Lebaran, wah ini harga-harga sudah mulai kacau balau. Nah, nanti tambah turun cita beliau. Jadi harus reshuffle. Bang Masinton setuju? Tidak Iya, setuju? evaluasi itu harus ada jalan keluar dari sebuah evaluasi itu. Nah tentu walaupun itu reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden, kita mendukung sepenuhnya hak itu digunakan untuk mengganti kabinet-kabinet yang memang nggak bekerja sesuai nawacita tadi itu. Nah, tadi kita sebutkan bagaimana komunikasi Presiden terhadap baik itu partai pendukung, relawan, dan masyarakat lainnya tidak didistorsi informasinya kepada Presiden, maka sekretaris kabinet memang harus diganti. Terus kemudian juga bagaimana meletakkan staf kepresidenan itu tidak melampaui kementerian kewenangannya. Itu juga harus dievaluasi. Nah, kemudian Menteri Luar Negeri yang kemarin Presiden Jokowi ke RRC itu cuma bagaimana kacau balaunya menyiapkan protokoler dari sebuah presiden kita yang sedang kunjungan ke luar negeri yang cuma disambut Deputi Menteri Luar Negeri. Terus kemudian Kementerian BUMN, Kementerian ESDM itu yang harus dievaluasi benar karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak kita di tengah-tengah gejolak harga minyak yang terus naik turun. Nah, tentu untuk mewujudkan konsepsi Trisakti dan Nawacita tadi itu, bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki kemandirian, bangsa yang memiliki karakter, harus ada evaluasi dan reshuffle itu tadi. Dan kita mendukung Presiden menggunakan prerogatifnya tadi dan kita akan kawal itu. Oke. Yang pasti PDIP tidak
bermaksud Trisakti atau Nawacita tuh minta 9 kursi tambahan atau 3 kursi tambahan, tidak begitu ya? Tidak, toh PDI Perjuangan itu sangat fair, 4 menteri ya. Karena konsepsinya gotong royong sama-sama. Baik, tapi yang pasti dari diskusi kita malam hari ini semua setuju bahwa memang perombakan atau reshuffle perlu dilakukan, tapi kapasitasnya seberapa atau juga kapan tenggat waktunya itu juga mungkin ada berbeda-beda dari masing-masing narasumber malam hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala memang baru akan memasuki 6 bulan, dan masa yang seharusnya masih menjadi masa bulan madu ini harus disikapi pemerintah dengan serius mengingat ekspektasi publik yang demikian besar kepada pemerintahan Presiden RI ke-7 ini. Saatnya pemerintah berbenah dan serius bekerja untuk menjawab pemerintah mampu mengemban amanat yang diberikan rakyat. Saya Rauf Tampu Bolan, terima kasih Kang Asep, terima kasih Bung Patrisrio, terima kasih Dr. Ian, terima kasih Mas Henry, dan juga terima kasih Bang Masinton telah hadir dalam Kupas ke-7 malam hari ini. Terima kasih pada Anda pemirsa sudah menyaksikan Kupas ke-7. Selamat malam dan sampai jumpa.